pagi Pak Dokter. Baik, Pak. Ya, namanya siapa Pak Dokter? Namanya Fabian Siskar Kose. Panggilannya Kose. Ya, dokter umumnya. Iya, dokter umum. Terima kasih. Ceritanya sampai ketemu Tapak Wali, bagaimana Pak Dokter? Eh, jadi ceritanya adalah seperti tidak sengaja saya ketemu dengan korlapnya. Akhirnya korlapnya diajak ke lapangan. Saya melihat ada yang unik di Tapak Wali ini. Ada 3 poin penting yang saya lihat menurut saya. Yang pertama, Tapak Wali ini bukan sekedar kita bicara olahraga, olah hati, olah rasa. Tapi Tapak Wali ini lebih kepada wadah untuk bersyukur, tempat memuliakan Allah dan mencintai manusia. Ini saya lihat alasan yang pertama itu di sini. Alasan yang kedua adalah ilmu kesehatan itu mahal. Makanya orang sekolah kedokteran mahal, sekolah kebidanan, keperawatan, semua ilmu kesehatan mahal. Tapi di Tapak Wali ini kita menerima ilmu kesehatan dengan cuma-cuma. Saya melihatnya masih seperti ini. Jadi saya melihat ini sesuatu yang menarik agar bagaimana kalau kita bisa memaksimalkan dengan sudut pandang yang berbeda ini dengan tujuan cuma satu, agar bagaimana yang sakit ini sembuh dengan jalan yang benar tanpa harus saling menghakimi. Ya, saya pikir seperti itu. Terus sebenarnya juga ada yang menarik. Saya kadang-kadang profesor dokter, saya melihat di ICU misalnya di kondisi pasien-pasien yang misalnya secara medis sudah tidak tertolong, sudah cukup gawat, tapi kok kadang mau matinya sulit, kok nggak mati-mati. Kondisi lain adalah ketika orang cuma batuk, cuma pilek atau badannya masih baik-baik saja, tapi akhirnya dibilang baik-baik tapi akhirnya lewat begitu saja. Artinya ternyata ilmu kedokteran, menurut saya ilmu kedokteran tidak menjelaskan kesehatan ini 100%. Maksudnya ternyata ilmu kedokteran tidak menguasai ini secara utuh. Ada invisible hand, ada ruang abu-abu yang tidak bisa kita jelaskan di sana. Orang yang sakit gawat tapi kenapa matinya sulit, atau orang yang sakitnya biasa-biasa saja tapi bisa langsung mati. Berarti di sini ada tangan tak nampak. Menurut saya ada tangan tak nampak, ada ikut campur tangan lain ke dalam ruang yang abu-abu ini. Jadi saya merasa ini akan sangat menarik ketika misalnya seorang dokter bisa memahami hal seperti ini, selain dia memahami ilmu medis secara umum sesuai yang dia pelajari. Iya. Itu waktu saya masih waktu saya di rumah sakit, saya pernah memikirkan hal seperti itu. Tapi saya sempat berpikir, tidak mungkin juga saya belajar hal-hal seperti ini plus itu secara tidak langsung itu secara tidak langsung sudah membersihkan corona dari hidung dan tenggorokan. Saya melihatnya seperti itu. Itu kalau misalnya saya lihat ke arah medisnya. Iya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin menurut saya. Lanjut Pak Dokter, Ya. masalah spiritual yang saya dengar semalam itu katanya ketemu Tapak Wali, kenapa saya ketemu Tuhan di mukaku? Wah, ini saya merasa yang cukup luar biasa dari Tapak Wali adalah, meskipun misalnya kesan umumnya adalah Tapak Wali adalah ajarannya para wali Muslim misalnya. Tapi saya, mohon maaf, saya Katolik, Iya. bisa diterima di sini. Iya. Di sini. Iya. Nah, saya melihat yang luar biasa adalah ketika bicara tentang tarik nafas. Iya. Tarik nafas. Saya memahami nafas itu adalah Roh Kudus yang saya percaya. Iya. Dalam ajaran saya Iya. ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika saya lihat di Alkitab, di Injil, Allah menciptakan Adam dan Hawa
setelah menjadi manusia, yang membuat hidup itu adalah nafasnya. Allah memberikan nafasnya. Terus di dalam di kitab Kisah Para Rasul tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu dalam bentuk angin. Jadi secara tidak langsung juga adalah roh ini adalah saya melihat sepertinya bentuk lain dari Roh Kudus. Jadi ketika kebiasaan tapak wali merasa menarik nafas itu dengan doa, dengan harapan, saya melihat seolah-olah saya melihat Roh Kudus ada di depan saya. Itu saya ini luar biasa, membuat saya makin mencintai agama saya. Bukan harus saya mengikuti agama Islam. Iya. Saya